Yang pasti Saya Anda mesti harus menerima kondisi tersebut, ya terus merubah sudut pandang dengan perenungan, dengan yang lain, sehingga reaksi berikutnya yang lebih ringan. Nah, artinya dari ringan dulu mengurangi kadar traumanya dulu. Apa nih yang bisa mengurangi kadar trauma ini? Salah satunya dengan menerima ini memang misalnya ya ini adalah karma buruk saya yang harus saya terima. Nah, itu akhirnya meringankan kadar gejolaknya ya. Dari situ Anda harus bangun yang lainnya terus dengan pengertian benar atau yang lainnya. Nah, dengan kebijaksanaan Anda sehingga Anda bisa mengendalikan trauma itu, minimal Anda bisa kendalikan trauma itu. Ketika dia muncul, dia akan muncul pasti karena ada potensinya ya. Nah, ini mungkinnya masalah masalah latihan, saya lagi latihan menghadapi yang tadi cerita Bante cerita. Dalam satu case minimal kita punya 3 sikap mental. Kita menolaknya atau menghadapinya dengan terpaksa atau menghadapinya dengan tenang. Ya, dengan pengertian benar dengan tenang. Ini sikap mental yang menurut Bante ya minimal 3 ini yang kita ada pilihan. Itu memang perlu training, perlu praktis. Nah, tinggal Anda bagaimana menyikapi kondisi ini. Kayak objek meditasi sebenarnya. Objek meditasi Anda mengamati napas, ya sudah, hanya mengamati napas saja dengan tenang. Tapi ada juga kan, misalnya meditator, misalnya idealis, dia harus ke napas. Dia harus ke napas. Dia membebani pikirannya dengan keharusan. Atau fenomena yang muncul, dia nggak suka. Kok muncul sih? Padahal saya udah di napas terus nih. Kok dia muncul? Nggak suka dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, itu juga bisa. Padahal dia hanya mengembangkan sikap tenang saja di napas, ya sudah, yang lain bukan urusan dia gitu. Ngebangun sikap mental yang baik, yang tepat itulah dalam meditasi itu bisa terkondisi. Ya, begitu juga dengan trauma. Trauma itu juga sebenarnya bagian dari fenomena atau sensasi. Tapi bagaimana kita menyikapi itu sekali lagi. Awalnya oke lah, kurangi kadarnya dulu sampai Anda bisa mengendalikannya dengan baik. Sehingga Anda bisa mahir dan begitu mahir Anda bisa merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Bisa saja kan dengan trauma ini, pada akhirnya Anda jadi lebih paham hukum karma. Bisa toh? Oh iya, ini karma buruk saya terjadi. Kenapa karma buruk ini terjadi? Mungkin karena kelalaian saya. Jadi Anda nggak akan menyalahkan yang lain. Ini mungkin karena kelalaian. Kenapa saya lalai? Karena saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu banyak terhadap kondisi ini, sehingga saya lalai tidak mengantisipasi. Oke, jangan bebani diri Anda, tapi oke, saya akan coba perbaiki. Jadi, dengan kondisi buruk, Anda bertekad untuk jadi lebih baik. Jadi, saat kondisi buruk bukan artinya hasilnya akan buruk. Nah, kita latih. Inilah bentuk Yoniso Manasikara. Bagaimana kita merubah kondisi buruk jadi baik. Ya, jangan pikirin dulu. Dipikirin pun nggak ada habisnya. Kendaliin dulu saat ini. Nah, bikin potensi baik saat ini dulu. Ya konsekuensinya nanti kita terima. Ya sudah sadari. Tapi saat ini, present moment ini yang paling penting loh. Yoniso Manasikara saat ini loh yang paling penting. Ya, supaya nggak berlarut-larut. Ada istilah dari Guru Bante. Please accept, don't participate. Ya, terima aja. Ya, jangan kebawa suasana. Terima aja. Jangan terlena. Tuh, please accept dan participate.